dan tentunya juga saya juga pekerja hiburan juga, entertain. Selagi kita bisa, apalagi masih muda, apapun saya coba, yang penting halal. Dari masyarakat, untuk masyarakat sendiri, khususnya di wilayah, ide-ide cemerlangnya lumayan banyak ini. Assalamualaikum Tretan. Hari ini saya sengaja mengajak seorang politisi. Menurut saya ini masih baru, karena profesi aslinya kan bukan seorang politisi. Karena mungkin ruang pengabdiannya kurang luas, maka beliau, istilahnya masuk ke panggung politik khusus di Surabaya. Nah, beliau adalah seorang dokter muda. Nah, kalau boleh tahu sebelumnya dikenalkan dulu Mas Dokter. Baik, selamat siang Mas Adi. Ya. Akhirnya kita ketemu lagi. Salam kenal buat rekan-rekan semua. Nama saya Yudhistira Kaputra. Hari-hari keilmuan saya bidang kedokteran hewan, Mas Adi. Ya. Untuk pekerjaan sih ya pasti praktisi, tapi ada beberapa usaha lain, dan tentunya juga saya juga pekerja hiburan juga, entertain. Saya masih aktif jadi presenter program di salah satu TV nasional juga. Dan juga aktif masih MC juga di beberapa event, tapi sekarang berusaha untuk semakin memperluas dan belajar juga untuk mengabdikan diri ke masyarakat tentunya. Nah, satu pertanyaan yang mungkin harus Mas Dokter, saya panggil Mas Dokter ya. Siap. Karena masih muda. Saya dengar masih jomblo juga gitu. Single ya. Kadang double. Jadi saya ingin tanya, dengan beberapa kesibukan usaha yang dimiliki termasuk dokter ya, klinik ya, ada klinik segala. Kenapa sih masuk ke dunia politik? Kan nambah sibuk nantinya itu. Basically sebetulnya bidang kedokteran ini kan memang salah satu bentuk profesi pengabdian juga Mas Adi. Dan tentunya dengan profesi yang sudah saya miliki, yang sudah saya dapatkan setelah melewati masa perkuliahan ini, harapan saya bisa melebarkan saya lagi untuk berusaha untuk lebih jauh lagi, lebih luas lagi untuk mengabdikan diri ke masyarakat tentunya. Bukan hanya dalam sektor atau bidang kedokteran hewan aja, tapi untuk yang paling utama adalah sosialnya sih ke masyarakat. Tapi kan saya pikir loh Mas, kalau dunia kedokteran itu kan ya ruangnya juga lebih luas Mas Dokter. Basically kita punya tagline semboyan, dokter hewan itu kan manusia Liga Satwa Suaka, mengabdikan diri kepada masyarakat melalui hewan. Karena kalau perlu kita ketahui, banyak, hampir mungkin ya more than 75% ya penyakit dari penyakit manusia itu juga asalnya juga dari hewan juga penularannya. Ada penyakit zoonotik juga, dan konsumsi masyarakat di punya kota-kota besar kan dalam tanda kutip protein hewani juga tinggi. Nah itu harapannya kenapa saya masuk ke dalam ranah politik ini. Salahnya adalah pesan juga dari beberapa dosen kami, dosen saya pribadi kemarin, rekan-rekan dokter hewan, internal dokter hewan maupun pelaku-pelaku usaha bisnis dalam dunia ternak, supaya ada, kalaupun nanti memang diijabah jadi ini, mudah-mudahan amin, ada komunikasi yang baik antara legislatif, eksekutif, dengan perhimpunan dokter hewan, dengan teman dokter hewan, maupun dengan pengusaha-pengusaha atau pelaku usaha ternak. Sebelum saya tanya ke pertanyaan berikutnya tentang apa rencana Mas Dokter nantinya ketika oleh Allah direstui ya, kira-kira. Kalau boleh tahu, kalau hewan ini hewan apa saja Mas? Apa ada spesifik? Apa istilahnya, kalau di dokter umum itu kan ada spesialis dan lain-lain. Kalau di kedokteran hewan, kalau kita bahasa dasarnya kan veterinarian, vet. Kalau vet ini kan di Indonesia spesialis memang tidak ada, tapi dibagi menjadi beberapa bidang. Saya pribadi lebih ke praktisi hewan kecil, praktisi klinik, tapi ada teman-teman juga, teman-teman dokter hewan lain, ada yang praktisi ternak besar, sapi, kambing, domba, ada juga praktisi yang kerja di unggas produktif seperti ayam, bebek. Pernah punya istilahnya, kalau dokter hewan tentu ada usaha ya selain klinik. Pernah menangani peternakan dan lain-lain? Awal-awal sebelum saya memutuskan untuk memilih ke praktisi hewan kecil, saya hampir semua menjalani. Ke ternak besar juga saya sempat di trial lah di perusahaan unggas juga, tapi lebih banyak akhirnya memilih fokus pada praktisi hewan kecil, hewan kesayangan kan. Kan secara spesifik, secara keilmuan kan Mas Dokter ini kan istilahnya dokter ya, dokter hewan. Kenapa mengembangkan ke usaha lain? Saya tipikal orang yang penasaran juga, ingin tahu juga. Selagi kita bisa, apalagi masih muda, apapun saya coba, yang penting halal. Penasaran dengan tantangan. Dengan tantangan.
sambil lihat tambahan uang usaha. Oke. Kecil-kecilan aja, Itu, Pak. iya itu hal penting itu. Iya. Kalau kita zaman sekarang ini kalau nggak punya pulsa bahaya. Nah, Hidup kita ini bisa tersesat iya. di tengah keramaian tanpa pulsa. Oke. Sekarang gini Mas Dokter, saya lebih spesifik lagi masuk ke topik ini. Kalau tadi kan hanya semacam pembuka ya, pembuka kita pengenal bahwa dokter ini disiplin ilmunya apa dan pekerjaannya apa. Yang ingin saya tanyakan sekarang gini, ketika nantinya Mas Dokter terpilih dan insya Allah terpilih Amin. jadi wakil rakyat, khususnya memang di Surabaya ya, kira-kira apa, program apa, atau apa yang ingin dibenahi Mas Dokter? Sebenarnya kalau proses selama ini ketika saya dan tim turun ke lapangan, menyapa masyarakat, membenarkan diri ke masyarakat, sowan ke pemangku wilayah di beberapa dapil, di wilayah di dalam 1 dapil 4 khususnya, karena kan insya Allah saya masih dari dapil 4, Surabaya 4. Banyak aspirasi dari masyarakat terkait khususnya kebanyakan sih memang pelayanan kesehatan, kemudian juga tentang lapangan pekerjaan tentunya, karena memang di era pasca pandemi ini kan juga banyak masyarakat kena efeknya ya, impactnya ada PHK segala macam. Dan proses ini memang saya dan tim akhirnya dalam tanda kutip merapatkan, merumuskan kita akan masuk ke lapangan ini sambil memperkenalkan diri, sambil memberikan fasilitas ke masyarakat apabila di dapil di wilayah titik tertentu yang berkenan kerjasama dan mau belajar dengan kami. Ada program ketahanan pangan yang saya mencoba untuk disebarluaskan di wilayah dapil. Jadi setiap kita turun, apabila ada RT, RW pengurus sekarang tanahnya berkenan, kita akan ajarkan entrepreneur. Ya, contoh coba dijelaskan Mas, biar nanti konstituen di Tertarik, dapil tertarik. Siapa tahu kan sekarang kan memang ekonomi kita ini kan pemulihan ya, lagi pemulihan. Siapa tahu dengan paparan Mas Dokter ini nantinya bisa ada yang tertarik dan menghubungi. Apa Mas? Ya. Jadi ada program unggulan kami. Nantinya akan kita lanjutkan setelah mudah-mudahan nanti tadi doa kita bersama supaya saya jadi Amin. Ketahanan pangan ini kita mencoba untuk mengajarkan masyarakat dengan hal yang simpel, budidaya ikan. Karena wilayah Surabaya khususnya banyak konsumsi ikan lele, simpelnya. Sebentar Mas, ikan budidaya kan tentu makan tempat. Enggak. Jadi saya pribadi dan beberapa tim internal saya pribadi ada metode-metode tertentu dengan menggunakan mikrobakteri, pengembangan kami juga yang tidak membutuhkan lahan yang luas, hanya cukup dengan tong biru yang mungkin dengan dirsel tong biru itu bekas pagi yang kita olah untuk jadi tempat budidaya itu cukup. Dan ini proses ini sudah berjalan di beberapa yang paling project kami itu di Kecamatan Wonokromo, ada beberapa titik yang sudah 3 kali panen. Kemudian kemarin juga ada di Kecamatan Sawan juga sudah mulai. Nah, ini program ini memang kita sampaikan fasilitas awal kita berikan. Misalnya apa Mas? Fasilitas awal? Bibit kita berikan. Kemudian fasilitas penunjang kita berikan. Setelah ini panen, nanti kita akan ajarkan, kita akan pelajari bersama metodenya seperti apa, kemudian target panennya kapan. Ya tentunya dengan metode mikrobakteri ini nutrisinya lebih bagus dan masa panennya lebih pendek. Iya Mas, kalau masalah ikan kan setiap ikan itu kan punya daerah, istilahnya apa ya, beradaptasi mungkin. Kalau di Surabaya itu yang cocok apa Mas? Sebetulnya kalau Surabaya ini kan rata-rata masih pakai air pam ya kalau kita bahas. Mungkin ada beberapa masih pakai sumur air alami, tapi dengan metode mikrobakteri yang kita ajarkan ini dengan air pam saja sudah bisa ikan apapun bisa ya di Surabaya. Tetapi masyarakat kita ajarkan mulai hal yang simpel dulu lah, yang paling dasar dulu, yang banyak dikonsumsi juga, paling tidak ketika panen untuk nantinya produk jualnya itu nggak jauh-jauh, tapi warga sekitar, warga RT setempat yang mau beli monggo silakan. Dari situ modal yang sudah kita berikan silakan manajemennya diolah sendiri, untuk berikutnya dimulai lagi beli bibit lagi. Itu nanti manajemen keuangan semua yang ngatur mereka. Hal seperti itu Mas sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya, misalnya mulai dari pendidikan, diklat dan lain-lainnya. Tapi kenyataannya sekarang ini masyarakat itu terkendala dengan masalah penjualan. Apakah Mas Dokter berkenan memfasilitasi hasil panen tadi itu? Karena banyak orang Mas setelah memang panennya berlimpah, tapi mau dijual di mana? Ini ada kendala. Makanya target ketahanan pangan kami ini sebetulnya bukan
syukur alhamdulillah kalau memang nantinya bisa menjadi besar dalam satu misalkan RT bisa menjual satu kecamatan atau satu kelurahan minimal. Tapi paling tidak ketahanan pangan yang kita ajarkan ke mereka ini bisa memfasilitasi satu wilayah sekitar dulu. Gitu. Dan ini tidak hanya di budidaya ikan, tapi nanti kita proses pelan-pelan akan kita mengajari juga tentang tanaman juga, kebutuhan lombok, cabai seperti itu juga. Tapi ini masih pilot project ini kita proses ini masih berjalan melalui budidaya ikan ini dulu. Udah berjalan di mana saja nih, Mas? Terus terang dari kalau saya maju insya Allah dari 4 ada Kecamatan Wonokromo, Gayungan, Jambangan, Sukamanggal, Sawahan. Tapi proses ini yang sudah pilot projectnya Wonokromo karena tempat tinggal saya di wilayah Wonokromo. Pilot project sudah Wonokromo, sudah 3 kali panen. Kemudian kemarin kita coba merambah lagi lebih luas ke Sawahan. Dan insya Allah nggak menutup kemungkinan semua kecamatan di dapil saya akan. Apakah setelah kan ada pilot project ini kan sudah terbukti ya? Iya. Apakah ada respon dari masyarakat sekitar ke Mas Dokter? Iya, paling tidak satu bagi rekan-rekan yang mungkin masih belum ada pekerjaan tetap bisa mencoba entrepreneur itu, mengelola manajemen keuangan dari hal yang kecil. Kemudian paling tidak kebutuhan masyarakat itu bisa dipenuhi dulu dari masyarakat untuk masyarakat sendiri khususnya di wilayah setempat. Tapi kalau bagi orang yang sudah punya pekerjaan Mas ya, misalnya kantor itu apa bisa juga melakukan? Masih bisa, karena budidaya ini tidak membutuhkan waktu yang jam kantoran gitu Pak, tapi sesempatnya aja. Oke, Tretan, ini kan sudah jelas ya. Mungkin siapa tahu ya ada warga masyarakat khususnya Dapil 4 ya yang ingin melakukan budidaya ikan. Bisa hubungi Mas Yudhistira. Dengan senang hati. Beliau politisi Partai Golkar. Siap. Selanjutnya ini Mas, kan nanti kan sudah tentu Mas Dokter ini sebelum masuk ke panggung politik tentu tahulah peta politik di Surabaya. Minimal apa yang terjadi di sekitar masyarakatnya. Yang nantinya akan menjadi prioritas Mas Dokter itu apa Mas? Sekarang ini terutama perekonomian ya Mas ya? Iya, tentunya tadi karena setiap saya dan tim turun lapangan menyapa, mengembangkan diri itu banyak aspirasi terkait tadi 2 hal tadi. Tentunya lapangan pekerjaan. Harapan kami, saya pribadi kalau memang nanti dijabah menjadi wakil rakyat legislatif, kami berusaha untuk membangun komunikasi ini sinergis dong tentunya dengan apa yang menjadi harapan eksekutif juga. Dan yang tadi saya sampaikan, komunikasi ini akan berlanjutan dengan teman-teman penerbangan dokter hewan. Karena saya disiplin ilmu yang dalam tanda kutip aneh ya, karena biasanya kalau di politik itu disiplin ilmunya kalau nggak hukum, fisip, ilmu politik, ya komunikasi atau manajemen lah sesimpel itu. Tapi hal dokter hewan ini ada unik gitu masuk ke politik. Nah, ini harapan teman-teman dokter hewan ini kan ada bisa menjadi jembatan sesuatu lah. yang berbeda. Nah, ada jembatan dari teman-teman PDAI Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia, kemudian teman-teman dokter hewan internasional untuk menjadi komunikasi yang baik dengan eksekutif maupun legislatif. Oh gitu. Ya, kalau ini Mas, andaikan nanti ya kembali lagi kalau jadi ya, kira-kira apa yang perlu dievaluasi dari kebijakan mungkin dari sisi kebijakan? Tentunya kalau terkait kebijakan bagi kami semua yang sudah menjadi sudah disusun dengan perkembangan yang Surabaya seperti ini sudah cukup bagus. Tapi tentunya ada evaluasi tambahan-tambahan yang harusnya mengikuti zaman gitu kan. Apalagi banyak dari kaum milenial ini yang ide-ide cemerlangnya lumayan banyak ini. Mungkin jadi target ini ya. Ya tentunya karena kami dari kaum milenial, Gen Z lah dianggapnya Gen Z. Target utama kami juga pendekatannya dengan teman-teman yang milenial juga. Tapi tidak kemungkinan karena kalau di lapangan biasanya kalau saya turun itu paling banyak mama, ibu-ibu gitu kan. Terus gimana responnya mama? Ini masih muda gini gimana? Kalau di lapangan pipi saya habis Pak, tangan saya udah habis dari. Tapi itu menjadi pecut semangat buat kami, saya dan tim untuk semakin semangat dan semakin sesering mungkin untuk menyapa masyarakat karena antusiasme dari masyarakat dan doa restu dari masyarakat. Mas, masuk ke panggung politik ini atas dukungan keluarga, orang tua ya terutama, atau keinginan sendiri? Berawal dari keinginan sendiri, didukung oleh keluarga dan lingkungan sekitar. Kalau Umi ya? Ya, ibu, panggil ibu mama ya? sih panggil. Mama, manggilnya mama. Gimana Mas? Ketika, kan tentu Mas Dokter ini di setiap punya persoalan-persoalannya, terutama mau pileg ini ya. Dukungan seperti apa yang diberikan mama itu?
Tentunya yang paling penting adalah doa moral ya, karena support itu yang paling penting bagi saya. Dan setiap sebelum proses pencalekan ini, karena kebetulan papa saya sudah almarhum, jadi tinggal orang tua saya, tinggal ibu. Saya 2 bersaudara, saya dan adik saya kebetulan di anggota Polri. Setiap kegiatan kami berangkat kemanapun yang notabene minta doa restu, kalau bahasa orang Jawa dilangkai, itu masih ada dalam keluarga saya. Dan kemarin pada saat pendaftaran pencalekan di KPU, kalau yang lain ditemani dengan istrinya, suaminya, putra putrinya, keluarga yang lain, tapi saya alhamdulillah ibu saya bersedia menemani saya dan mungkin menjadi langkah awal untuk kesuksesan saya ke depan. Yang terakhir ini, kira-kira apa nantinya ketika Allah merestui dan Mas Dokter jadi wakil rakyat, minimal kira-kira apa janji Mas Dokter ke masyarakat? Jadi tentunya kami berharap, tentunya yang pertama saya mohon dukungan juga, restu, dukungan support dari warga masyarakat di KP 4, Kecamatan Wonokromo, Jambangan, Gayungan, Sawan, Sumanunggal, Pak. Apapun yang menjadi aspirasi, saya berusaha untuk mencoba mengkomunikasikan itu, karena sebelum proses pencalekan ini juga Partai Golkar punya dalam tanda kutip juga tugas juga untuk menjadi pelayan masyarakat juga terkait dengan beberapa titik juga bantuan kesehatan juga kita sampaikan juga, komunikasikan juga ke dinas-dinas terkait. Komunikasi itu juga berjalan dengan baik. Harapannya ketika saya duduk di kursi legislatif, komunikasi itu lebih lancar dan proses istilahnya dalam kutip bantuan ke masyarakat, hak-hak masyarakat dari retribusi pajak segala macam itu bisa dimanfaatkan masyarakat dengan baik. Oke, demikian dulu ya Tretan. Ini para pemirsa sudah tahu bahwa beliau masih muda, pengusaha, seorang dokter. Beliau rela nanti menambah kesibukannya hanya untuk menjadi pengabdi untuk warga Surabaya. Semoga tujuan baik beliau direstui oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum Tretan.